Halo Tribuners, bersama saya Dea Mita, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 6 Juli 2022 petang. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini, teraktual, dan menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Dan inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama dari Sumatera Selatan. Tribuners, Bupati Lanosin Hamzah mengawali vaksinasi terhadap hewan ternak di Kabupaten Oku Timur pada hari Senin 4 Juli 2022 lalu. Vaksin yang digunakan adalah jenis vaksin Aftopor. Hal itu dilakukan guna mencegah penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK di wilayah tersebut. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait vaksinasi ternak ini, kami sudah terhubung dengan rekan Edo, reporter dari Tribun Sumsel. Silakan dengan laporan Anda. Baik Tribuners, jadi dapat saya laporkan bahwa pelaksanaan vaksinasi untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Oku Timur telah dilaksanakan dan Bupati Oku Timur sendiri, Haji Lanosin Hamzah atau Enos, dia juga langsung menyuntikkan secara langsung vaksin tersebut kepada hewan ternak sapi itu. Nah, dapat saya informasikan bahwa untuk di Kabupaten Oku Timur sampai dengan saat ini berdasarkan data yang saya peroleh dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Oku Timur bahwa belum ada sapi yang terindikasi virus positif terkena penyakit mulut dan kuku ini. Nah, sedangkan untuk pencegahannya ialah dilakukan vaksinasi ini menggunakan jenis vaksin Aftopor. Nah, untuk Kabupaten Oku Timur di Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan dosis vaksin sebanyak 1.900. Nah, jadi pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan kemarin itu dilakukan di dekat gedung BPPP ataupun Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Oku Timur di Kecamatan Bunga Mayang. Nah, selanjutnya pelaksanaan vaksinasi terhadap hewan ternak ini akan terus dilakukan di berbagai daerah lainnya. Baik, mungkin itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Edo untuk laporan Anda dari Sumatera Selatan. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuner. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menanggapi sejumlah isu terkait dirinya. Satu di antaranya tentang menjadi kandidat pengganti Cahyokumolo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Namun Ganjar enggan bicara banyak ihwal kabar tersebut dan saat dikonfirmasi oleh Tribun Jateng melalui pesan singkat, ia mengaku tidak memikirkan hal itu. Ganjar lebih ingin membereskan tugas di Jawa Tengah dahulu sebagai gubernur. Jawaban itu sama saja dengan pernyataannya terkait dirinya yang selalu masuk bursa calon presiden 2024 dalam sejumlah survei. Diketahui saat ini posisi Menpan RB ad interim diisi oleh Tito Karnavian yang juga tengah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Tito merangkap jabatan Menteri untuk sementara waktu selama 12 hari ke depan, sejak Senin 4 Juli hingga 15 Juli 2022 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan belum ada pembahasan tentang pengganti mendiang Cahyokumolo. Pasalnya, suasana duka masih menyelimuti koalisi pendukung pemerintah sehingga waktunya belum tepat. Namun diprediksi pengganti Cahyokumolo sebagai Menpan RB akan kembali diisi kader PDI Perjuangan. Nama Ganjar Pranowo, Tri Risma hari ini, BTP alias Ahok dan Ahmad Basarah pun mencuat sebagai sosok yang akan menjabat. PDIP menugaskan Puan Maharani untuk bersilaturahmi ketimbang ketua umumnya, yakni Megawati Soekarno Putri secara langsung. Hal ini diketahui dari pengakuan Puan sebelumnya bahwa ia mendapatkan mandat dari Mega untuk silaturahmi ke semua ketua umum partai. Namun hingga kini Puan Maharani belum sekalipun menemui ketua partai umum politik yang lain. Wasekjen PDIP Utut Adianto buka suara terkait tindakan yang dilakukan Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDIP.
Menurutnya, Ketua DPR RI itu tengah mempertimbangkan berbagai hal sebelum berkunjung menemui ketua umum partai politik lain. Namun ia menduga Puan sudah mengirimkan pesan kepada yang akan didatangi. Puan dinilainya memiliki preferensi dan juga timing yang pas untuk bersilaturahmi dengan ketua umum partai lain. Meski begitu, Utut mengaku tidak mengetahui pasti sejauh mana dan kapan Puan Maharani melakukan safari politik. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri menugaskan putrinya Puan Maharani melakukan silaturahmi dengan semua ketua umum partai politik menjelang pemilu 2024. Hal itu diungkapkan Puan Maharani yang juga menjabat Ketua DPR saat ditanya soal penjajakan kerjasama PDIP dengan parpol lain untuk tahun 2024 mendatang. Pihaknya tak ingin ada anggapan bahwa PDIP tidak ingin bekerja sama dengan parpol lain karena belum bertemu dengan parpol lain. Meski demikian, Puan tidak menjelaskan kapan dan di mana pertemuan dengan ketua parpol akan dilaksanakan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas ikut menanggapi kasus dugaan penggelapan dana lembaga aksi cepat tanggap atau ACT. Menurutnya, jika dugaan itu benar, maka apa yang dilakukan ACT adalah tindakan tercela. Namun ia mempertanyakan pendekatan yang dilakukan pemerintah lantaran memutuskan untuk mencabut izin ACT. Anwar mengkritik langkah Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang atau PUB ACT. Ia menyayangkan selama ini banyak melihat pendekatan yang dilakukan pemerintah terkait persoalan yang sama lebih banyak memukul daripada merangkul. Anwar Abbas bahkan juga menggunakan kata atau bahasa membinasakan terkait langkah pencabutan izin PUB itu. Menurutnya, masih banyak pendekatan lain yang bisa dilakukan Kemensos, apalagi sudah dijelaskan bahwa pihak ACT sendiri bahwa mereka merupakan lembaga nirlaba yang menolong seperti Palang Merah. Meski begitu, ia sama sekali tidak membenarkan jika semua dugaan yang ada benar. Anwar Abbas juga menyoroti pemberitaan soal pimpinan ACT yang diduga mendapatkan gaji besar hingga fasilitas mewah. Menurutnya, itu salah dari pemimpin yang hedonis dan materialistik. Terpisah Direktur Potensi Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial, Rasman menjelaskan bahwa pencabutan izin PUB dilakukan lantaran ACT dinyatakan terbukti melanggar diktum-diktum perizinan. Salah satunya terkait dengan dana operasional yang melebihi ketentuan. Meski sudah dicabut, ACT sendiri menurutnya masih bisa kembali mengajukan izin kepada Kemensos agar bisa menyelenggarakan pengumpulan uang dan barang lagi. Dugaan penggelapan dana lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT ikut mendapatkan perhatian Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menilai tidak hanya dikutuk, ACT juga harus dihukum pidana jika benar terbukti melakukan penyelewengan dana umat. Mantan Ketua MK ini mendukung kasus penyelewengan dana ACT diusut tuntas aparat hukum. Mahfud sudah meminta PPATK untuk mendukung pihak kepolisian guna membongkar kasus penyelewengan dana di ACT. Hal itu dikatakannya melalui cuitan di Twitternya @muhammadmahfudmd. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK diketahui telah melakukan penelusuran hingga dugaan penyelewengan itu pun terendus. Hasil temuan PPATK berisi indikasi penyelewengan dana ACT yang digunakan untuk aktivitas terlarang dan kepentingan pribadi. Selain itu muncul dugaan dana yang dikumpulkan ACT juga disalurkan ke lembaga terorisme. Temuan itu kemudian disampaikan ke Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. BNPT sendiri menyebut hingga saat ini ACT belum masuk ke dalam daftar terduga terorisme atau organisasi terorisme. Terkait isu itu, Presiden Aksi Cepat Tanggap Ibnu Hajar membantah soal lembaganya yang terlibat dalam pendanaan terorisme. Ia pun mempertanyakan data dan dana yang mana yang dimaksudkan dalam tudingan tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membuka peluang membentuk Undang-Undang Pengumpulan Dana Amal atau UU Charity. Hal ini buntut kasus dugaan penyelewengan dana donasi di Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Menurut Dasko, Undang-Undang Charity bisa saja dijadikan rancangan undang-undang atau RUU inisiatif DPR RI. Pihaknya pun berjanji mengawasi kasus dugaan penyelewengan dana umat yang dikumpulkan ACT. Dasko mengatakan DPR akan segera menyusun rancangan undang-undang terkait amal atau charity. Untuk menyelidiki kasus dugaan penyelewengan dana publik ini sendiri, pihak berwajib akan melakukan audit terhadap ACT. Polri akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk membuktikan dugaan penyelewengan dana sosial itu. Terkait ACT dibubarkan atau tidak, menurut Dasko, akan tergantung dari hasil penyelidikan dari kepolisian. Di sisi lain, Kementerian Sosial telah mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang atau PUB ACT. Kemensos menegaskan bahwa saat ini hanya izin PUB yang dicabut, bukan izin pendirian lembaga. Alasan pencabutan itu karena adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan Menteri Sosial, di mana ACT menggunakan 13,7% dana yang dihimpun dari masyarakat untuk kegiatan operasional. Padahal dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, lembaga pengumpul sumbangan hanya boleh menggunakan maksimal 10% untuk dana operasional. Tribuners PT Pertamina saat ini terus menjadi sorotan publik seusai mewajibkan pengguna Pertalite dan solar mendaftar di aplikasi My Pertamina. Badan usaha milik negara itu kini makin disorot setelah viralnya tangkapan layar berisi lowongan menjadi buzzer aplikasi itu. Foto tangkapan layar menampilkan informasi lowongan buzzer untuk mempromosikan aplikasi My Pertamina. Pekerjaannya adalah berupa memberikan komentar positif dan rating bagus pada aplikasi My Pertamina di Play Store maupun App Store. Setelah tangkapan layar itu viral, manajemen Pertamina langsung memberikan tanggapannya. Korporat Sekretari Pertamina Patrandiaga Irto Ginting mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui sama sekali perihal job buzzer My Pertamina. Menurutnya, apabila aplikasi My Pertamina memiliki kekurangan dalam penggunaannya, perseroan memastikan selalu terbuka untuk menerima kritik dan saran. Sebagaimana diketahui, pemerintah melakukan tahap uji coba pertama penggunaan aplikasi My Pertamina pada Jumat 1 Juli lalu. PT Pertamina Patraniaga mencatat pendaftar untuk pembelian Pertalite dan BBM bersubsidi sudah mencapai 50.000 kendaraan pada hari keempat. Dalam skema ini, penyaluran Pertalite dan solar subsidi hanya dilakukan kepada pengguna berhak yang sudah terdaftar di dalam sistem My Pertamina. Uji coba tahap pertama pengendalian penyaluran Pertalite dan solar subsidi berbasis sistem My Pertamina ini diketahui dilakukan di 11 kota. Di antaranya Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Banjarmasin, kemudian Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi. Sesosok mayat pria ditemukan bersimbah darah di gang sempit kawasan Krendang, Tambora, Jakarta Barat pada Selasa 5 Juli 2022 kemarin. Polsek Tambora membeberkan fakta baru dari hasil penyelidikan sementara kasus pembunuhan tersebut. Polisi telah berhasil mengidentifikasi identitas pria itu. Ternyata korban merupakan seorang juru parkir di sekitar TKP yang diketahui berinisial SM berusia 50 tahun. Kapolsek Tambora, Kompol Rosana Albertina Labobar memastikan dari hasil autopsi SM menjadi korban pembunuhan. Selain itu, polisi juga menemukan sebilah pisau yang diduga digunakan pelaku pembunuhan. Kompol Rosana menyebut pihaknya juga menemukan adanya luka sabetan senjata tajam di telinga korban. Terpisah warga sekitar mengungkap TKP, yakni gang sempit yang merupakan jalan setapak itu kerap menjadi tempat nongkrong para pemuda. Mereka kerap mengobrol dengan suara yang kencang dan terbilang gaduh kadangkali. Pemuda itu juga kerap merokok dan pesta miras di gang sempit itu. Warga setempat yang juga terganggu sudah kerap menegur, namun mereka tak menghiraukannya.
Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Yurbianto, 46 tahun, peserta lari lintas alam Mantra Summit Challenge 2022 yang dilaporkan hilang di Gunung Arjuno, Malang ditemukan. Pria asal Jakarta Utara itu berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat pada Selasa 5 Juli 2022 malam kemarin. Meski dramatis, proses evakuasi Yurbianto dari lereng Gunung Arjuno berjalan lancar. Pria itu tepatnya ditemukan di wilayah Dusun Seriti, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Wilayah tersebut berada di areal sekitar Buduk Asu. Kasih Operasi Basarnas Jawa Timur, Haris Supardi menjelaskan, saat ditemukan korban dalam kondisi lemas. Kendati lemas, pendaki asal Jakarta Utara ini masih dapat berjalan. Terpisah, Kapolsek Singosari, Kompol Ahmad Robial mengatakan bahwa proses evakuasi berjalan sekira 4 jam lebih. Pada Selasa dini hari pukul 2:10 waktu Indonesia Barat, tim pencarian melakukan evakuasi dari Buduk Asu menuju pos perbatasan Balai Besar Inseminasi Buatan atau BBIB. Selanjutnya sekira pukul 3, tim bersama korban tiba di pos perbatasan BBIB. Korban kemudian dipindahkan ke ambulans untuk selanjutnya dibawa menuju Rumah Sakit Prima Husada Singosari. Keluarga pun juga telah mengetahui bahwa keberadaan Yurbianto saat ini tengah ditangani oleh pihak rumah sakit tersebut. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kisah asmara putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kian membuat penasaran publik. Banyak yang mempertanyakan hubungannya dengan Putri Indonesia DIY 2022, yakni Erina Sofia Gudono. Pasalnya setelah menonton turnamen sepak bola bersama, kali ini Kaisang dan Erina terpergok menghadiri acara pernikahan. Momen kebersamaan keduanya terekam dalam unggahan akun TikTok @lukipanjiasmoro pada Selasa 5 Juli kemarin. Unggahan itu sontak membuat ramai warganet dan diunggah ulang di sejumlah media sosial. Dalam video, Kaisang tampak mengenakan batik berwarna merah dan celana hitam saat menghadiri acara tersebut. Sementara Erina Gudono memakai gaun putih keemasan. Yang menarik perhatian lagi, keduanya terlihat memakai masker dengan warna senada. Keduanya kemudian memberi salam pada kedua mempelai pengantin dan berfoto bersama. Kaisang dan Erina pun juga tampak ramah dengan tamu undangan yang mengajaknya bersalaman dan swafoto. Meski belum mengumumkan secara resmi perihal hubungan asmaranya, namun banyak warganet yang menyimpulkan bahwa Erina Gudono dan Kaisang Pangarep tengah menjalin hubungan asmara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa juga saksikan kembali live update Tribun News esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!